Setiap hari pulang kerja, Lili selalu naik tej, berhenti di halte terdekat dan melanjutkan dengan ojek online. Jarak apartemen dan halte sebenarnya tak jauh. Jalan kaki juga sampai. Bahkan dari halte, apartemen sudah terlihat. Hanya untuk Lili, jalan kaki sejauh itu juga sudah sangat jauh banget. Hari ini, justru sebaliknya. Mendadak jarak halte apartemen terasa terlalu dekat. Kenapa lo gak berhenti di halte sebelumnya aja? Tagar sisi jahat menyindir. Lalu sekalian aja pingsan beneran, tagar sisi baik malah ikutan. Oke. Dan Lili menyesal tak berpikir seperti itu. Lagi pula baru setelah bis hampir sampai tadi kedua sisi hatinya memberi ide itu. Masih pusing? Tanya Aji sambil menyampirkan jaketnya ke bahu Lili. Bisa jalan dikit? Lili mengangguk. Tepat saat itu bus berhenti. Dengan penuh kewaspadaan, Aji merangkul Lili dan membuat gadis mungil itu seperti tenggelam dalam pelukannya. Lili bisa merasakan kehangatan yang mengalir. Tanpa sadar bibirnya tersenyum. Sakit yang menyenangkan mungkin seperti ini kali ya. Hehehe. Sepanjang jalan keluar, mereka berjalan saling bergandengan tangan. Tepatnya tangan Lili yang digenggam erat oleh tangan besar Aji, membuat kepala Lili terasa lebih ringan. Begitu keluar dari pintu pemeriksaan kartu, Aji tiba-tiba berjongkok di depan Lili, menunjukkan punggungnya. Lili terpaku, bingung. Naiklah, kata Aji setengah memerintah. Orang-orang yang sedang lewat melihat keduanya sambil tersenyum. Dengan ekspresi menggoda. Gak usah. Pak, malu-maluin Iich, tukas Lili malu. Aji menoleh ke belakang. Udah buruan. Justru saya nih yang malu lama-lama begini. Entar dikira mau buang hajat di sini. Lili tertawa kecil, tapi sambil naik ke punggung Aji. Dengan sigap, Aji memegang kedua kaki Lili sebelum berdiri. Kamu makan apa sih, Li? Tanya Aji saat mulai berjalan. Batu, kerikil sama semen. Pak, jawab Lili sekenanya. Oh, mesin molendung, keduanya tertawa berbarengan. Aroma menyenangkan tercium saat hidung Lili menyentuh rambut Aji. Pakai sampo apaan? Pak, rambut bapak wangi, ujarnya iseng. Tangannya yang bertumpu pada bahu Aji mulai memainkan rambut pria. Jangan goyang-goyang. Li, bisa jatuh nanti, kata Aji mengingatkan sambil memperbaiki posisi Lili duduk di punggungnya. Ia berjalan lebih cepat, bukannya berhenti. Kali ini Lili malah memegang telinga Aji dan menarik-nariknya. Ternyata telinga bapak lucu ya. Besar. Li, berhenti. Begitu tangan Lili menyentuh telinganya. Kuduk Aji berdiri dan seperti tersetrum. Tubuhnya bergetar kegelian. Untung Lili menghentikan perbuatannya. Gadis itu tertawa. Aji menggeleng-gelengkan kepalanya. Gadis ini benar-benar usil. Ia pun meneruskan langkahnya. Tapi seringai lebar muncul di wajah Lili lagi. Salah satu tangannya turun melewati bahu Aji, bergerak menuju leher dan jari-jari mungilnya bergerak menggelitiki dagu bawah pria itu. Bapak,
Godanya seakan sedang mengelus seekor kucing. "Lili!" teriak Aji tak tahan lagi. Ia melepaskan pegangannya dan menurunkan Lili dengan cepat. Wajahnya masih terlihat merah padam saat memegangi lehernya yang barusan digelitiki Lili. Sementara si biang onar tertawa-tawa. Tapi tak lama, karena tubuh Lili kembali limbung. Aji buru-buru menangkapnya sebelum terjatuh. Sekali lagi, ia menggendong gadis itu di punggungnya. Tak seperti sebelumnya, Lili memilih tetap diam. "Kamu ini kalau sehari aja gak iseng bisa gak sih? Li, lagi sakit, masih iseng juga?" omel Aji sambil jalan. Lili tertawa kecil. Kepalanya yang pusing disandarkannya di belakang kepala Aji. "Abis Lili kangen sama bapak," bisiknya jujur. Aji terdiam, tapi ada senyum tipis muncul di bibirnya. Tanpa kata, ia berbisik dalam hati, "Saya juga, Li." Tepat di depan apartemen, Aji menurunkan Lili. Ia merangkul gadis itu dan membiarkan kepala gadis itu tetap bersandar di dadanya. Mereka berjalan bersisian. Namun, tiba-tiba Lili menegakkan kepalanya dan berusaha melepaskan rangkulan Aji. Ia terlihat waspada. "Kenapa?" tanya Aji bingung. Lili menoleh sedikit. Ada gebetan Lili. "Pak," bisiknya. "Hah?" Aji terpana. Langkahnya terhenti. "Gebetan?" Aji mengikuti arah tatapan Lili yang sedang memandang ke satu arah dengan senyuman yang begitu manis. Seorang pemuda berpakaian seragam biru tua tampak mendekati mereka. Wajahnya yang kecoklatan, cukup tampan dan bersih dari kumis atau jenggot. Tinggi badannya kurang lebih tinggi Aji, dengan bahu yang juga hampir sama lebarnya. Dalam balutan seragam seperti itu, otot-otot di tangannya tampak terlihat jelas. Ia satpam apartemen ini, tapi lebih mirip seorang model yang sedang menyamar. "Selamat malam, Mbak Lili," sapa pemuda itu begitu ia mendekat. Lili tersipu malu. Ia maju selangkah. "Selamat malam, Mas Elang," balasnya dengan lembut. Melihat tatapan keduanya yang bertemu, Aji tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ditariknya Lili ke belakang dan membuat gadis itu kembali bersandar di dadanya. "Sayang, nanti kamu jatuh lagi," katanya. Sedikit keras. Satpam bernama Elang itu tampak kaget. Menatap Aji bingung. Lili menoleh ke belakang, melotot pada Aji sambil, "Loh, Mbak Lili kenapa?" tanya Elang bingung. Lili yang kini sudah kembali dalam rangkulan Aji tersenyum kikuk. "Enggak kenapa-kenapa kok, Mas Elang. Tadi hanya pusing sedikit. Jadi bos saya." Petik 2. "Kok bos sih? Sayang, tadi aja kamu gelitik-gelitikin aku terus. Mana ada bos digituin sama anak buahnya, iya kan, Mas?" Potong Aji sambil mengeratkan rangkulannya karena Lili meronta pelan. "Sengaja menggunakan aku kamu agar mereka benar-benar tampak bagai sepasang kekasih." "Elang, Mas. Nama saya Elang." "Oh ya, Mas Elang," lanjut Aji sambil tersenyum-senyum. Lili melirik lagi. Kesal, Aji menekan punggung Lili. "Yuk, sayang,
kamu harus segera istirahat sebelum pingsan di sini. Mari, Mas Elang, kami permisi dulu." Dengan wajah bingung, Elang mengangguk-angguk dan hanya bisa memandangi pasangan itu berjalan masuk menuju lift. Sementara begitu masuk lift, Lili mengomel, "Ih, Bapak dikira beneran deh nanti sama Mas Elang?" Aji melirik tajam. "Kamu ini bener-bener racun ya, di sana-sini tebar pesona terus. Ya abis Bapak sendiri gak pernah peduli sama Lili." "Biarin, Wiyu," ejek Lili sambil mengulurkan lidahnya. "Saya pulang nih," ancam Aji dengan jari bersiap menekan tombol lift. Raut wajah Lili yang mengejek kontan berubah sayu. Bibirnya mencebik, kakinya menghentak lantai lift. "Bapak!" Aji maju hingga tubuhnya nyaris menempel pada Lili. Tangannya terangkat. Lalu seperti tadi Lili menggelitiki dagu bawahnya. Ia juga melakukan hal yang sama. "Lili, Lili," godanya dengan senyum tertahan. Tawa Lili pun pecah. Tanpa malu-malu, ia menyerbu dada Aji. Memeluknya senang. Aji juga. Mereka tertawa bersama. Mereka tertawa bersama. Suara pintu terbuka hampir membuat Tiar melompat. Namun, suara tawa dua orang yang terdengar begitu langkah-langkah berisik itu masuk apartemen membuat tubuhnya membeku. "Ada orang di rumah?" "Li?" suara laki-laki bertanya makin membuat Tiar siaga. "Gak ada, kakak Lili lagi tugas di luar kota," jawab suara perempuan yang dikenal Tiar begitu ringan. Tiar menyipitkan matanya. "Come on, Lili, gue dianggap apaan? Hiasan dinding. Kenapa Bapak mau nemenin Lili?" Suara Lili menggoda terdengar lagi. Kali ini dada Tiar langsung sesak. Dasar tuh anak, kapan dia mikir dikit kalau ngomong sih? "Kamu ngomong begini sama saya aja. Ya, awas kalau sama si Elang itu." Suara tawa Lili membahana di ruang tamu. "Kamu mau kemana? Udah di situ aja dulu, kamu belum makan kan?" Suara laki-laki itu terdengar khawatir.